Review Xiaomi Mi Note 10, flagship memuaskan di segala lini. Meski lebih umum dikenal sebagai produsen smartphone terjangkau yang membawa spesifikasi menarik, tak sedikit juga konsumen di Indonesia yang mendambakan smartphone kelas flagship dari Xiaomi. Ingin merasakan punya smartphone dengan spesifikasi tinggi, tapi ramah di kantong seperti Mi Note 10. Mundur sedikit ke tahun 2015, Xiaomi Indonesia pertama kali mendatangkan Mi 4i yang mereka anggap sebagai flagship. Spesifikasinya memang cukup tinggi pada masanya, namun menurut saya pribadi, lebih pas dianggap sebagai affordable flagship, berada tepat di bawah seri Mi 4. 4 tahun kemudian, Xiaomi Indonesia kembali mendatangkan seri flagship, Mi Note 10 series, diawali dengan Xiaomi Mi Note 10 Pro. Baru seri Mi Note 10 yang sudah saya gunakan sebagai daily driver selama lebih dari 1 minggu. Fitur kunci utamanya adalah konfigurasi 5 kamera utama, dengan sensor terbesar beresolusi 108 MP. Saat pertama kali pakai, saya tidak berharap banyak dengan smartphone ini. Namun setelah lebih dari 1 minggu menggunakan Mi Note 10 sebagai daily driver, menurut saya smartphone ini cukup menyenangkan secara keseluruhan. Bahkan lebih baik dari flagship tertentu dengan harga lebih mahal. Penasaran seperti apa? Bersama Beni Auna Al-Mustafa di sini. Dan ini adalah review Mi Note 10. Desain. Ketika smartphone ini pertama kali dirilis, saya merasa desainnya terlihat standar saja. Pikir saya, wajar, namanya juga affordable flagship. Tapi setelah melihat dan memegang Mi Note 10 secara langsung, baru terasa kalau smartphone ini bisa dibilang setara dengan flagship lainnya. Kombinasi material kaca depan dan belakang yang dibuat melengkung di sisi-sisinya membuat Mi Note 10 terasa kokoh dan nyaman ketika digenggam. Transisi antara frame metal dan kaca juga dibuat seamless, pun seluruh tombolnya dibuat presisi dan taktile. Oh ya, kedua kacanya sudah terlapis Corning Gorilla Glass 5 agar tahan dari goresan. Saat digenggam tidak terasa terlalu licin, tapi kalau diletakkan di meja, terutama permukaan yang kurang rata, Mi Note 10 bisa terselip dengan mudah, apalagi ketika ada getar notifikasi. Modul kamera belakangnya juga cukup menonjol berkat dimensi sensornya yang besar. Untuk mencegah ini, kamu bisa memakai soft case yang tersedia dalam paket pembelian. Selain tombol volume dan power, 2 slot kartu nano SIM diletakkan di sebelah kanan bodi Mi Note 10. Baik mono speaker, port USB tanda hubung C dan jack audio 3,5 mm bisa kamu temukan di sisi bawah. Sementara sensor inframerah tetap tersedia di atas bodi smartphone, dan 2 mikrofon di masing-masing sisi. Logo Xiaomi diletakkan di bagian bawah kiri bodi belakang, sementara 5 kameranya disusun secara sejajar, ditemani total 4 LED flash. Menurut saya, penempatan kamera sejajar ini agak kurang pas, karena 2 sensor paling bawah jadi sering tersentuh jari atau tertutup ketika digunakan. Jadi harus sering-sering dibersihkan supaya hasil foto tidak berbayang. Sementara untuk bagian depannya, menurut saya adalah highlight dari desain Xiaomi Mi Note 10. Dengan 3D Curved Display, lengkungannya enggak terlalu lebar sehingga tidak mengganggu pemakaian, tapi masih mudah terlihat untuk dipamerkan. Misalnya, perlu sedikit penyesuaian ketika menonton video, karena akan ada color shifting di sudut lengkungannya. Tapi di sisi lain, video jadi terlihat lebih imersif, dengan always on display dan efek cahaya yang menyembur dari kedua sisi ketika mendapat notifikasi. Mi Note 10 terlihat jauh lebih mahal dari harga yang dibanderolnya. Ketika kamu merogoh kocek lebih dari Rp6 juta, kamu pasti